Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Susilo MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam siasah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sela Indrisa Putri dengan NPM 2021020267, Prodi Hukum Tata Negara semester 4 dari kelas B. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai makalah yang saya buat, yaitu perintah menyampaikan amanat, menegakkan keadilan, dan persaksian yang benar. Langsung saja pada topik materi. Dalam topik tersebut, ada beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan kasus yang saya angkat. Yang pertama, An-Nisa ayat 58, tentang amanat dan berbuat adil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'adu amanati ila ahliha wa iza hakamtum baina unnasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Innallaha kana samiyya basir. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi melihat. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Ayat An-Nisa 58 ini turun pada waktu penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Saat itu Nabi SAW memanggil Utsman bin Talha dan meminta kunci Ka'bah. Ketika akan diberikan, tiba-tiba Abbas atau paman Nabi meminta agar dia yang memegang kunci tersebut. Utsman enggan. Nabi tetap memintanya, lalu membuka pintu Ka'bah dan masuk ke dalamnya, lalu keluar lagi untuk tawaf berkeliling Ka'bah. Setelah itu datanglah Jibril membawa wahyu ayat 58 tersebut yang isinya memerintahkan agar kunci itu dikembalikan kepada Utsman, kepada penjaganya. Maka Nabi pun memanggil kembali Utsman dan mengembalikan kunci Ka'bah kepadanya. Kemudian surat An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti suhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wa aqrabin in yakun khoniyan aw fakiron fa'allahu awla nihim tattabi'u hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan. menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa atau kaum kerabatmu.
Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan atau kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Sebab turunnya ayat. An-Nisa ayat 35 ini turun berkaitan dengan peristiwa ada dua orang yang bersengketa dan mengadu kepada Nabi. Yang satu fakir dan yang lain kaya. Nabi ingin berpihak kepada si fakir dengan alasan bahwa orang fakir itu tidak mungkin berbuat zalim kepada yang kaya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengingatkan Nabi agar tetap berbuat dan memutus dengan adil kepada kedua belah pihak, baik yang fakir maupun yang kaya. Kemudian hadis tentang menjaga amanat, yang artinya tidak ada keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi seseorang yang tidak memenuhi janji. Yang kedua, hadis tentang keadilan, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari tiada perlindungan kecuali darinya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian hadis riwayat Abdul bin Amr, yang artinya dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar atau panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Adapun kandungan hukum dalam ayat dan hadis, yang pertama Allah memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jika amanah berupa barang titipan, maka tidak boleh dikembalikan sebelum waktunya, kecuali jika diminta oleh pemiliknya. Yang kedua, ayat-ayat dan hadis di atas menetapkan keadilan sebagai prinsip hukum dan di pengadilan yang harus ditegakkan dengan tegas tanpa takut dan ragu-ragu. Dengan keadilan maka dunia bisa sejahtera. Ketiga, keadilan harus ditegakkan kepada siapapun yang bersengketa, baik kawan atau lawan, muslim atau non-muslim, kerabat atau orang lain. 4. Persaksian. Menjadi saksi dalam kasus hukum harus dilaksanakan dengan benar dan jujur, bukan dusta atau palsu. Walaupun persaksian itu ditunjukkan kepada diri sendiri, kedua orang tua, atau kerabat sendiri, karena kebenaran adalah nilai mulia yang harus dijunjung tinggi menjadi acuan dalam membuat keputusan. Perintah yang memuat pelanggaran atau menyeleweng dari kebenaran tidak boleh ditaati dan dilaksanakan. 5. Persaksian anak terhadap orang tua adalah boleh menurut para ulama, sedangkan persaksian orang tua terhadap anaknya masih diperselisihkan. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. 6. Orang-orang yang berbuat adil, baik pemimpin, hakim, atau orang biasa, akan mendapatkan tempat mulia di hari kiamat suatu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada topik ini saya akan mengangkat kasus tentang keterangan palsu Miriam yang berujung tuntutan 8 tahun penjara. Berawal dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar terdakwa memberi keterangan. Terdakwa pemberian keterangan palsu Miriam S. Haryani dihukum 8 tahun penjara.
Mantan polisi Partai Hanura itu dianggap dengan sengaja memberikan keterangan. Mantan politisi Partai Hanura itu dianggap sengaja memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar saat bersaksi di pengadilan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Terdapat beberapa pertimbangan. Jaksa yang menilai Miriam merekayasa seluruh keterangan dalam persidangan. Pertama, tidak benar Miriam ditekan oleh penyidik. Menurut keterangan 3 penyidik KPK yakni Ambarita Damai, Novel Baswedan, dan M.I. Susanto, Miriam selalu diberi kesempatan membaca, memeriksa, dan mengoreksi berita pemeriksaan sebelum ditandatangani. Adapun ahli hukum dan ahli psikologi forensik yang melakukan observasi dan memberikan keterangan di persidangan meyakini bahwa tidak ada penekanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Miriam. Melalui video pemeriksaan yang diputar, terlihat jelas bahwa proses pemeriksaan berjalan santai. Miriam pernah mengaku diancam dan ditakut-takuti oleh Novel Baswedan. Menurut dia, Novel berkata bahwa Miriam seharusnya ditangkap pada tahun 2010 lalu karena kasus korupsi. Namun, jaksa merasa ketakutan Miriam tersebut tidak masuk akal sebab dalam persidangan, Miriam menyatakan tidak pernah melakukan kesalahan pada 2010. Dengan demikian, sewajarnya Miriam tidak perlu merasa takut dengan kata-kata Novel tersebut. Hal lainnya menegaskan Miriam berbohong di pengadilan adalah perbandingan keterangan dia dengan saksi-saksi yang lain. Miriam mengatakan sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI 2009 sampai 2014, sebagaimana yang dibeberkan sebelumnya kepada penyidik. Namun, saksi-saksi lain justru memberikan keterangan yang sama dengan yang dijelaskan Miriam dalam BAP. Menurut jaksa, kesamaan terjadi pada kronologi penyerahan uang dan sejumlah uang yang diterima Miriam dan dibagikan kepada sejumlah anggota DPR. Dalam proses penyidikan, Miriam sempat membuat catatan tulisan tangan mengenai pembagian uang. Dia bahkan meminjam kalkulator untuk memastikan perhitungan pas atau tidak mengenai uang yang dibagikan kepada anggota DPR. Jaksa KPK menilai perbuatan Miriam telah menghambat proses penegakan hukum dalam kasus korupsi pengadaan iktp. Selain itu, jaksa menilai Miriam tidak menghormati lembaga peradilan dan menodai kemuliaan sumpah. Jaksa juga menilai Miriam sebagai anggota DPR tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian, dia juga tidak bersikap jujur. Pada sidang kasus pemberian keterangan tidak benar dengan terdakwa Miriam S. Haryani kembali dilanjutkan dalam pengadilan Tipikor. Beranjak ke analisis kasus. Melihat dari kasus yang telah dilakukan Miriam S. Haryani, tentu kita bisa memberikan pernyataan bahwa yang dilakukan adalah tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Surat An-Nisa ayat 135. Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan serta kesaksian yang benar. Pada kasus ini saya akan menganalisis dari perspektif Islam dan perspektif hukum positif yang ada di Indonesia. Yang pertama, melihat dari pandangan hukum pidana yang dianut di Indonesia. Sebelum saya uraikan, kita telah dulu maksud dari kesaksian palsu, yakni keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di bawah sumpah di mana isi dari keterangan tersebut mengandung arti yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Dengan kata lainnya, keterangan yang isinya palsu tidak selamanya seluruhnya, tetapi cukup palsu sebagian saja. Maka pada kasus tersebut, hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu. Apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara dan hakim harus
memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya, serta mengemukakan ancaman pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana kesaksian palsu diatur dalam pasal 242 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Dalam hal ini, menjelaskan mengenai rumusan dari isi pasal tersebut, yakni seorang yang dituntut sebagai saksi yang dimana undang-undang mengatur dan menentukan untuk memberikan keterangan di atas sumpah. Jika saksi mengungkapkan pernyataan yang mana isinya tidak asli, yang dilakukan personal atau melalui wakilnya, dengan kesengajaan baik secara tersirat ataupun tersurat, maka akan terjadi akibat hukum, yaitu akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun dan apabila terdakwa dapat dikenakan pidana selama 9 tahun. Kemudian mengenai sumpah pada keterangan saksi palsu dapat dalam pemeriksaan perkara, pidana adalah tidak dianggap alat bukti yang sah, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya dan sebagai penguat keyakinan hakim. Hal ini dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah tersebut palsu. Saksi pemberian keterangan yang palsu berarti keterangan tersebut adalah bohong. Hal ini berarti tidak sejalan dengan amanat ketentuan pada pasal 160 ayat 3 KUH Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan saksi harus mengungkapkan atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Kemudian dalam perspektif Islam, penting sebuah kesaksian maka para ulama mengkategorikan sebagai fardu ain, kewajiban setiap orang. Bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian. Untuk menegakkan kebenaran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Seorang saksi menepati posisi yang urgent, amat penting dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan. Keterangan saksi juga berfungsi sebagai hak-hak seorang insan manusia, karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan hukuman kepada seorang atau memutuskan tidak bersalah terhadap orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan suatu kejahatan. Pada umumnya, sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa ada kesaksian dari lisan seorang saksi. Bahkan menurut Ibnu Hazm, sebuah keputusan akan batal apabila seorang saksi menarik kembali kesaksiannya, baik sesudah diputuskan, apalagi sebelum diputuskan. Kesaksian tidak hanya ada di pengadilan, namun hampir setiap aktivitas kehidupan insan manusia membutuhkan kesaksian, termasuk aktivitas yang terdapat di rumah sendiri seperti wasiat orang yang mau meninggal perlu persaksikan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 106. Dengan demikian, maka jelas bahwasanya tindakan yang dilakukan Miriam menyimpang dengan ajaran atau aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kesaksian palsu yang Miriam lakukan dalam perspektif hukum Islam, Islam sangat mengecam orang yang tidak berbuat jujur atau tidak berbuat adil, yang membuat kesaksian palsu di persidangan dengan pertimbangan apapun. Dalam firman Allah dalam surat An-Nisa 107 menegaskan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat atau memberikan kesaksian palsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan kitab suci Al-Qur'an di samping untuk menyampaikan risalah kebenaran, juga ditunjukkan untuk pedoman dalam menegakkan keadilan antar sesama manusia. Allah sangat tidak menyukai hambanya yang berbuat tidak adil
dalam memberikan kesaksian di pengadilan. Bahkan Allah pun menolak untuk memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat tidak adil. Bukanlah sebagai akibat, tapi merupakan sebab dari perbuatan tersebut. Bukan hanya itu, seorang saksi telah memberikan kesaksian palsu sangat pantas untuk mendapat hukuman. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, saksi palsu itu hendak dihukum dengan hukuman takzir dan diumumkan bahwa dia adalah seorang saksi palsu. Sementara itu, Imam Malik menambahkan bahwa saksi palsu itu hendaknya diumumkan di masjid-masjid, di pasar-pasar, di tempat-tempat berkumpulnya manusia, pada umumnya sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi orang yang tidak melakukannya. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari kasus dan analisis dari berbagai perspektif, baik secara Islam maupun hukum positif di Indonesia, bahwasanya hukum terhadap Miriam yang melakukan persaksian palsu pada saat di persidangan dan bahkan memfitnah Novel Baswedan melakukan penekanan pada saat penyidikan sangat tidak dibenarkan, baik secara hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Tindakan Miriam dinilai merugikan banyak orang, seperti para penyidik, dan dia sebagai wakil rakyat memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, serta menodai kemuliaan sumpah. Maka pada tindakan yang Miriam lakukan, melihat dari pasal 242 KUHP dan surat-surat dalam Al-Quran seperti An-Nisa 135, An-Nisa 107, Al-Baqarah ayat 28-283, Al-Maidah 106, dapat disimpulkan dari ketentuan pasal tersebut bahwa suatu keterangan palsu dan kesaksian palsu di atas sumpah merupakan tindakan pidana, dan apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 tahun, dan apabila merugikan terdakwa diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Maka dari kasus Miriam, dia mendapat tindakan pidana yaitu kurungan selama 8 tahun penjara. Adapun dalam surat-surat Al-Quran tersebut dapat menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai pengkhianatan, kebohongan atau kesaksian palsu seperti yang dilakukan oleh Miriam. Maka apabila seseorang melakukan hal tersebut, Allah tidak akan memberikan petunjuk baginya. Karena Allah memberikan kita aturan dan perintah untuk berbuat adil dan jujur. Adapun para ulama mengatakan sanksi yang harus diterima seperti kasus yang Miriam ini lakukan, yaitu berupa hukuman takzir dan diumumkan pada masyarakat luas di tempat-tempat umum berkumpulnya manusia. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.